Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Arha dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebanyak 336 tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat dinyatakan positif COVID-19 dan masih dalam perawatan medis. Dari ratusan nakes yang terpapar, 62 diantaranya merupakan perawat dan dokter yang menangani pasien orang dengan gangguan jiwa. Saat ini yang terpapar sebanyak 336 dan ini adalah kasus aktif dan prosentasinya terus naik, kata Wali Kota Bogor Kabima Arya Sugiarto pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Kabima Arya juga menyebutkan ratusan nakes tersebut diduga terpapar seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 selama sepekan terakhir. Paparan COVID juga bisa saja terjadi di ruang IGD atau poli di rumah sakit. Kabima juga meminta pemerintah pusat bisa lebih berani untuk mengambil keputusan untuk memberlakukan kebijakan pembatasan yang lebih ketat. Karena jika tidak, diperkirakan semakin banyak nakes yang terpapar COVID-19 dan penanganan COVID-19 akan terkendala. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Budayawan Bogor Eman Sulaiman berpulang. Bogor kembali berduka pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pada pagi hari. Salah satu budayawan Eman Sulaiman meninggal dunia. Haji Eman Sulaiman meninggal pada pukul 8 pagi di rumah duka di Bantar Kemang. Ki Gatot menambahkan banyak ilmu yang ditinggalkan berupa cerita maupun buku. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk beliau. Kami segenap kru TV Pramuka dan juga Warcop Kota Bogor mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ke Haji Eman Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari ini, pemerintah Kota Bogor mengambil langkah untuk memberlakukan WFH 100% dari hari ini sampai masuk lagi hari Selasa depan. Dan kasus positif Kota Bogor hari ini sebanyak 447, tenaga kesehatan sebanyak 367. Berikut liputannya. Saya mengumumkan pemerintah kota mengambil langkah untuk pemberlakuan WFH 100% dari besok sampai masuk lagi hari Selasa sambil melihat perkembangan kondisi yang ada. Semua bekerja dari rumah kecuali dinas-dinas yang langsung berkaitan dengan pelayanan mendasar sehari-hari. Pelayanan sampah tidak mungkin berhenti. Bencana darurat harus selalu standby. Kemudian juga dinas kesehatan, ya. Kemudian petugas dishub yang di lapangan, nah, ini harus selalu. Ya. Tapi yang lain semuanya di rumah. Dan ini bukan liburan. Yang di rumah tidak boleh keluar kecuali ada hal-hal yang mendesak. Dan semua laporan. Dan setiap dinas menunjuk piket. Jadi ada piket yang terus memonitor koordinasi. Karena koordinasi dengan pemerintah pusat, koordinasi dengan provinsi harus terus berjalan. Langkah ini pertama untuk menghindari penularan di lingkaran ASN, karena kita ini garda terdepan. Kalau ASN rontok, ini siapa yang melayani warga? Yang kedua, mengurangi mobilitas di Kota Bogor. Ini kita ingin memberikan contoh. Kita mulai dari balai kota, kita mulai dari pemerintahan kota. Untuk kewenangan yang bisa kita lakukan untuk menahan diri dan di rumah saja. Karena grafiknya semakin tajam. Ya, angka kematiannya di atas 100%, hunian rumah sakit, angka keterisian tempat tidur semakin tinggi, dan kita lihat penambahan tempat tidur dan ruang isolasi bisa tidak mengimbangi kalau nakesnya terpapar. Kalau nakesnya terpapar, maka siapa yang akan melakukan operasional rumah sakit? Gitu. Nah, namun kami juga terus mempercepat langkah-langkah untuk menambah vaskes. Insya Allah pertengahan minggu ini rumah sakit lapangan sudah diaktifasi. Kemudian minggu ini juga ada aktivasi pusat isolasi baru, ya, bekerja sama dengan IPB di asrama IPB. Minggu ini juga diaktifasi pusat isolasi berbasiskan masyarakat di wilayah-wilayah. Pak, kebetulan di dinas kesehatan, Pak. Saya donor kebetulan sekarang udah donor yang aparesis, Pak. Aparesis tuh jadi plasma trombositnya yang diambil. Jadi langsung dipisah, jadi darahnya diambil langsung dipisah oleh mesin, nanti plasmanya diambil, nanti yang nggak diperlukan balik-balik ke tubuh. Seperti itu sih. Dan rentangnya kalau aparesis nih bisa 2 minggu sekali, Pak. 2 minggu sekali intervalnya.
Kalau donor darah biasa kan 2 bulan sekali intervalnya. Paresis ini diperlukan sama yang butuh trombosit biasanya, Pak. Trombositnya biasanya ini by request gitu ya. Jadi kalau ada info dari PMI sini butuh aparesis nih, golongan darah O, ya kita meluncur ke sini. Istilahnya kalau di aparesis itu ada cycle ya. Jadi ada cycle, siklus lah gitu ya. Jadi darahnya diambil, dipilah sama mesin, nanti kembali lagi ke yang nggak diambil gitu, nanti masuk ke sini lagi. Nah, itu bisa 6 kali cycle gitu, tergantung cc yang diambilnya. Ya, jadi lebih sehat ya. Kan kalau mau aparesis nih, screeningnya ketat Pak, dibanding kalau mau donor darah biasa ya. Donor darah biasa itu paling hanya HB dan tensi ya Mas ya. Kalau di aparesis nih, H2TL gitu, terus HIV segala macam di screeningnya. Dan alhamdulillah tuh seringnya ya lolos untuk donor jadinya. Jadi kayaknya sugesti yang memang ya itu tadi sehat terus gitu. Kita tiap 2 minggu yang aparesis ini boleh donor lagi. Kita di Bogor nih punya ada grup WA lah, grup WA pendonor aparesis ya. Nanti biasa di situ di share butuh nih trombosit golongan darah O misalnya. Nanti teman-teman ada yang nyaut, oke saya sudah waktunya donor. Nanti komunikasi, nanti datang ke sini, di screening, diambil sampel, nanti hasilnya langsung kalau bagus langsung donor. Yang ini tadi sebelum maghrib udah ke sini, diambil sampel dulu, nah nunggu gitu kan, karena harus menunggu hasil lab dulu. Kalau oke nanti baru diambil. Jadi waktu itu kebetulan pas Ramadan gitu disarankan memang di donornya setelah buka ya, setelah maghrib gitu kan. Kebetulan pas kesini antrian dari yang donor plasma konvalesen juga banyak. Jadi ada beberapa, mungkin ada 5 atau berapa plasma konvalesen. Kebetulan mesinnya waktu itu hanya 1 di sini, belum 2 ya, masih 1. Jadi kebagian yang terakhir karena mendahulukan yang plasma konvalesen. Karena kan untuk COVID ya, terapi COVID, jadi yang aparesis ini saya terakhir gitu kan. Nah, mulai diambil darah tuh 12:30 malam. Kalau ini bisa 1 jam sampai 1,5 jam lah kalau lancar ya. Lebih lama dibanding yang plasma konvalesen. Seluruh warga Bogor, kami sampaikan bahwa kondisinya darurat. Sebaiknya di rumah saja apabila tidak ada urusan mendesak. Mulai malam ini kami memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas warga. Di atas jam 9 malam dilakukan penyekatan, pengalihan arus. Targetnya adalah agar warga membatasi mobilitas, kecuali yang darurat, mencari nafkah, emergensi, dan lain-lain. Rumah sakit penuh, korban terus berjatuhan, tingkat kematian terus naik, jadi kondisinya tidak biasa saja, darurat. Petugas juga terbatas, kapasitas bagaimanapun terbatas, jadi semuanya berpulang kepada diri sendiri. Jadi tolong batasi dan sadari bahwa kondisinya adalah darurat. Agil ya, ada Kak Agil, ada Kak Ara. Aduh, alhamdulillah nih kita bisa kerjasama lagi. Kak Agil, ceritakan dong tentang aksi Salam Aid ini bersama dengan Pramuka, bersama dengan PMI dan lain sebagainya. Apa sih motivasinya? Apa sih keinginan kedepannya? Bagaimana sih ini tentang plasma ini gitu Kak? Siap, baik Kak Teti. Jadi memang aksi ini kita dasari atas meningkatnya situasi pandemi saat ini dan begitu banyak masyarakat yang terpapar dan membutuhkan plasma darah yang menghubungi PMI, bahkan ada sehari itu bisa 50-70 pasien yang membutuhkan, sedangkan ke Salam Aid hampir tiap hari itu banyak masyarakat yang menghubungi minta bantuan donor plasma, kurang lebih ada 10-15 pasien. Artinya memang kebutuhannya sangat urgent dan sangat tinggi, sehingga memotivasi kami bahwa aksi screening memang harus kita lakukan secara masif. Kemudian kita pilihlah salah satu tempat yang strategis yang mana banyak masyarakat beraktivitas, sehingga mudah-mudahan dari masyarakat yang beraktivitas dari KAI, dari komuter lain yang memang sudah pernah terpapar COVID, insya Allah bisa ikut screening donor plasma di stasiun Bogor ini, kayak gitu Kak Teti.
Baik, di sini ada Kak Ara nih. Kak Ara ini semuanya nih pernah nih sebagai andalan pramuka, sebagai juga dari pengurus Salamaid ini dan pernah kena COVID ya Kak ya? Betul. Mohon maaf. Jadi di Kota Bogor itu banyak sekali dari awal yang kena COVID. Nah Kak Ara ceritakan dong tentang apa sih Kak Ara nih kok bisa mengadakan kegiatan Salamaid ini Kak, di samping Kakak sendiri sebagai pernah pendonor plasma juga. Silakan Kak. Iya, jadi sama tadi seperti disampaikan oleh Agil bahwa kegiatan ini didasari dari semangat kita untuk membantu sebanyak mungkin pasien-pasien COVID yang ada di ruang ICU gitu ya. Untuk kita ingin mengajak yang sudah sembuh dari COVID-19, yang diberikan kesempatan kedua oleh Allah gitu untuk sembuh, untuk melakukan donor plasma gitu, untuk ini ya. Jadi karena sampai saat ini terapi plasma darah ini adalah satu dari dua metode pengobatan efektif untuk membantu pemulihan pasien COVID yang ada di ruang ICU. Gitu kan. Jadi seumur hidup sekali aja kayak untuk donor plasma ini ya. Karena di sisi lain kita harus jaga prokes. Satu lagi macam. Vaksin ya Kak. Karena kita udah juga divaksin, di sisi lain harus vaksin, di sisi lain kita ingin mendonorkan plasmanya. Betul. Tapi Kak Ara alhamdulillah udah semua bisa dilalui ya Kak ya. Semoga semuanya sehat. Amin. Baik, buat sahabat baik yang pernah mengalami positif COVID, ayo kita ikut screening donor plasma untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang gawat darurat membutuhkan plasma darah dari teman-teman yang pernah positif COVID. Ya, karena satu pendonor plasma ditunggu oleh kurang lebih 100 pasien gawat darurat COVID-19. Jadi mudah-mudahan yang sudah sembuh dari COVID-19 dan belum divaksin, manfaatkan kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan untuk membantu sesama pasien COVID-19 yang sekarang berada di ruang ICU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bogor yang sangat saya cintai, pemerintah pusat baru saja mengumumkan pemberlakuan PPKM darurat mulai Sabtu tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Beberapa hal perlu kami sampaikan untuk disosialisasikan kepada seluruh warga. Pertama adalah pemberlakuan WFH 100% di luar sektor esensial. Yang kedua adalah seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Yang ketiga, pusat perbelanjaan, mal ditutup untuk sementara. Namun supermarket, minimarket, pasar tradisional, dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00. Apotek dan toko obat dibolehkan untuk buka 24 jam. Kemudian restoran, kafe, lapak, tempat jajanan hanya menerima layanan antar dan tidak menerima makan di tempat. Tempat ibadah serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah juga ditutup untuk sementara. Fasilitas umum, kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan juga ditutup untuk sementara. Transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk resepsi pernikahan dibatasi dengan dihadiri maksimal 30 orang dengan pembatasan protokol kesehatan yang sangat ketat. Warga Bogor, insya Allah pemerintah kota dan Satgas COVID Kota Bogor akan berikhtiar maksimal untuk terus menambah tempat tidur, ruang isolasi bagi warga yang betul-betul membutuhkan. Dan insya Allah pemerintah kota juga memastikan bahwa kita semua akan bergerak, saling berbagi, saling menolong, terutama memprioritaskan warga yang betul-betul membutuhkan pertolongan baik medis maupun logistik. Semoga semua selalu diberikan kesehatan. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini.
Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Pada kegiatan kali ini, Kuarcap Kota Bogor bekerjasama dengan PMI, Salamid, dan PT KAI melakukan screening calon pendonor plasma yang diadakan di Stasiun Bogor. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kuarcap Pramuka Kota Bogor ingin menyampaikan kegiatan yang ada di Stasiun Bogor. Sini ada Kak Epa ya Kak? Ya, dari PT ya. Bagaimana menurut Kakak kegiatan kerjasama ini Kak antara Pramuka, antara PMI dan Salamai dan yang lainnya Kak? Ya, jadi ini sangat positif sekali karena ini merupakan bagian langkah dari support PT KAI Daup 1 ya terhadap pencegahan penanganan COVID-19, dalam hal ini mengajak masyarakat penyintas COVID yang berada di sekitar area stasiun untuk ikut mendonorkan darahnya sebagai donor darah plasma konsentralen ya. Karena itu sangat berguna untuk penyembuhan para pasien COVID-19. Sehingga kita harapkan para pengguna jasa yang mungkin ataupun masyarakat lain yang berada di sekitar stasiun ini bisa memanfaatkan yang sudah disiapkan saat ini untuk melakukan proses screening dan kemudian mendonorkan darahnya untuk membantu masyarakat lain yang sedang terkena COVID-19 seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Nanti mungkin kegiatan ini akan kalau misalkan akan berlanjut untuk sebulan kemudian kereta api bisa menerima kami lagi ya Kak ya. Baik, terima kasih. Aja, Kak. Terima kasih Kak atas perhatiannya. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Salam Pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka hari ini. Jangan lupa terus saksikan Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV Pramuka. Saya Vita Arha pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.